saya kedatangan tamu spesial yaitu Nia dan Dila. Hai Nia, hai Dila. Hai. Selamat datang. Senang sekali saya bisa bertemu kembali kalian lagi loh. Pertama, terima kasih ya sudah memberikan waktu untuk bertemu saya di tempat ini. Dan saat ini kami akan berbincang-bincang bagaimana kehidupan mereka di asrama. Nia, Dila, setelah saya menceritakan tentang kehidupan kalian, ternyata kalian dua itu bagian dari anak asrama Taman Pengharapan Sumba ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu, bagaimana sih perjuangan kalian itu sampai bisa masuk di asrama? Oh iya, awalnya itu waktu itu Yayasan Taman Pengharapan membuka bimbel sore di Tanah Kapu khususnya. Waktu itu saya mengikuti bimbel itu dari kelas 1 SD dan sampai kelas 6 SD. Jadi pada saat itu puji Tuhan saya dipilih untuk masuk ke asrama. Tapi kalau masuk di asrama itu tidak mudah sih, harus di tes kalau memang mencapai KKN bisa masuk ke asrama dan mereka juga melihat karakter apakah anak ini mau dibentuk atau tidak, karakternya baik atau tidak. Itu sih awalnya mereka lihat. Jadi puji Tuhan waktu itu saya mencapai nilai KKM dan saya diizinkan untuk masuk di asrama. Tapi ketika pada saat itu, ketika saya berbincang dengan kedua orang tua saya itu tidak mengizinkan saya. Tapi saya berusaha dan memberikan tanggapan saya yang bisa mempengaruhi mereka untuk melepaskan saya datang di asrama. Puji Tuhan pada saat itu mereka mengizinkan saya untuk masuk ke asrama Sumba. Saya melewati banyak tantangan ya. Kalau boleh tahu, mengapa orang tua Dila tidak mengizinkan Dila pertama kali untuk masuk ke asrama? Apa alasan mereka sih? Sejujurnya baru kali itu sih saya menjauh dari orang tua karena dari kecilnya itu saya selalu bersama dengan mereka. Walaupun dari kecil itu saya dititipkan sementara di nenek saya, tapi itu juga bukan tidak waktu yang lama. Gitu. Cuman seminggu saja begitu. Pendapat mereka, makanya mereka tidak melepaskan saya untuk datang di asrama. Oh, Jadi alasan mereka itu untuk tidak mengizinkan Dila ke asrama itu karena Dila belum terbiasa jauh dari mereka. Mungkin mereka khawatir akan keadaan Dila, bagaimana kehidupan Dila nanti kalau jauh dari mereka, begitu ya? Iya benar sekali. Lalu kalau Mia bagaimana perjuanganmu sampai bisa masuk asrama? Mirip sih kayak perjuangannya Dila juga sama seperti saya perjuangannya saya. Awalnya saya itu giat juga belajar sih, cuman karena guru-gurunya kami. Sebelum guru Yayasan Taman Pengharapan ada itu, guru-gurunya kami tidak terlalu serius mengajari kami. Sudah disitulah ini semangatnya saya tuh sudah mulai kayak ready lah gitu, sudah mulai turun, sudah tidak mau belajar lagi begitu. Tapi semenjak Yayasan mengirimkan guru untuk mengajari kami di WTNA, SD WTNA itu, saya mulai giat kembali lagi belajar. Karena guru-guru kami juga selain belajar untuk sekolah siang begitu, ada juga bimbel sorenya begitu. Jadi saya sangat senang mengikuti bimbel itu karena saya tahu karena bimbel itu yang akan mengarahkan saya ke masa depan yang cerah begitu. Oh, jadi guru-guru Nia itu tidak aktif ke sekolah. Iya. Jadi membuat Nia patah semangat begitu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan mengirimkan orang-orang baik melalui Yayasan Taman Pengharapan bisa membangkitkan semangat Nia. Lalu ketika Nia sudah kembali bersemangat, apakah memang niat benar-benar niat untuk mau masuk asrama atau apakah masih ada lagi tantangan lain pas Nia mau masuk asrama gitu? Awalnya sih saya belum tahu kalau ada asrama. Jadi pas saat bimbel sore itu salah satu guru Yayasan Taman Pengharapan menceritakan kalau ada asrama. Jadi siapa mau pengen pergi ke asrama gitu. Jadi saya langsung angkat tangan kalau saya mau pengen pergi ke asrama gitu. Jadi tulislah namanya saya itu kalau saya salah satu anak situ yang ikut juga. Ada 6 orang juga selain saya gitu. Wow. Jadi dari daerahnya Nia itu awalnya langsung 6 orang. Iya, mereka mau juga yang mau sekolah ya. Nah, cuma yang mau sekolah saja, yang lain saja yang tidak mau pergi menjauh dari orang tua. Mereka tidak mau. Lalu sampai di asrama itu bagaimana perasaan kalian? Senang sih tinggal di asrama, bisa bertemu dengan teman-teman baru, bapak ibu guru, dan bisa menempati lingkungan yang baru. Itu sih. Senang. Kalau nih?
Awal pertama datang ke asrama ini saya masih agak sedih sih, karena saya ingat orang tua. Baru kali itu saya menjauh dari mereka. Oh, jadi kayak merasa asing ya di Iya. lingkungan yang baru. Wajar sih, karena namanya juga kan masih kecil. Kalian masuk asrama SMP atau SMA? SMP. SMP ya, kayak masih umuran 11 tahun, 12 ya. Iya. Lalu bagaimana kalian melakukan proses menyesuaikan diri di asrama? Karena otomatis kan asrama kalian itu menampung anak dari berbagai daerah kan? Ya sudah pasti kan bahasa berbeda, budaya, suku, agama. Lalu bagaimana kalian menyesuaikan diri terhadap mereka begitu? Kalau awalnya itu sih ini kami masih menggunakan bahasa daerah karena takutnya nanti apa yang kami bicarakan daerah lain tidak tahu begitu. Iya. Jadi pada saat itu kami berkumpul sendiri ini dari teman-teman daerah asal, bukan tidak langsung bergabung juga sih dengan mereka. Tapi pada waktu itu kami diajarkan bagaimana kita itu saling menghargai. Jadi pada saat itu kami diberi hukuman sebagai sanksi jika kami menggunakan bahasa daerah, maka kami akan diberikan hukuman. Puji Tuhan, sekarang kami anak-anak sudah mulai saling menghargai dan saya mengingatkan bagaimana menghargai itu sangat penting. Iya sih, memang karena perbedaan itu kan bukan penghalang buat kita kan untuk membatasi diri dengan orang lain, bukan satu alasan untuk kita tidak bergaul dengan mereka begitu. Jadi sudah kewajibannya kita sih untuk menghargai itu. Lalu hal apa yang membuat kalian itu paling senang kayak bersyukurlah ya bisa tinggal di asrama? Hal yang paling buat saya bersyukur itu saya bisa punya teman baru dan sama-sama belajar begitu, dan untuk bisa karena teman-teman yang lain juga saya saling memberikan dukungan. Saya sangat senang memiliki teman yang seperti mereka yang saling mendukung, dan Bapak Ibu guru juga mendukung kami untuk tetap mencapai cita-cita ini. Iya kan, bagus kan kalau teman yang lain kan saling support sama kita gitu. Jadi kayak semangat kita kan punya semangat kita lebih tinggi lagi begitu kan untuk sukses bersama itu kan jauh lebih baik daripada sukses sendiri kan. Daripada teman-teman kita tertinggal nanti mesti kita lagi yang kembali lagi jemput mereka gitu. Lebih baik kita berjalan beriringan untuk sukses bersama kan. Bagus sih. Kalau Dila apa? Yang saya syukuri ketika selama saya tinggal di asrama itu fasilitas pendidikannya. Karena pada saat itu ketika saya masih di kampung, ketika saya mengikuti sekolah itu pagi harinya itu guru-gurunya kurang aktif, dan walaupun mereka datang di sekolah datang sih, tapi mereka tidak masuk untuk mengajari kami. Itu sih. Oh, oke. Kalau di kampung kan gurunya kayak tidak terlalu menjalankan tugas dengan baik begitu. Tapi sedangkan di asrama kan mereka tinggal bersama-sama kalian selama 24 jam kan. Jadi kayak bisa tanya segala sesuatu yang apa yang ingin kalian ketahui, boleh tanya langsung ke mereka. Lalu setelah kalian tinggal di asrama itu pernah tidak kalian berpikir di masa depan saya ingin menjadi orang seperti ini, ingin itu begitu? Kalau saya sih waktu SD itu saya belum tahu yang namanya cita-cita sih, belum tahu mau jadi apa nanti ke depan. Hanya tahu mereka tanya mau jadi apa, saya sudah jadi orang ini mau jadi apa lagi gitu. Jadi saya semenjak saya datang ke asrama itu pas 7 itu saya mulai tahu apa sih itu cita-cita gitu. Jadi mulai dijelaskan ini cita-cita itu ini bukan hanya jadi guru, bukan hanya ini saja. Jadi mulai dari SMP itu awalnya saya disuruh jadi guru agama, kakaknya saya itu suruh jadi guru agama gitu. Ya iya saja, iya bilang. Tapi saat saya ketemu saya punya teman-teman daerahnya itu yang mau datang sini, mau saya tanya sudah, kalian punya cita-cita apa? Jadi mereka jawab, saya mau jadi perawat begitu, mereka bilang. Jadi saya ikut. Jadi perawat begitu, ikut-ikutan saja mau jadi perawat juga. Saat kami datang di asrama itu saya mulai tahu. Jadi cita-cita itu bukan hanya jadi guru, bukan hanya ini begitu. Jadi saat saya sudah SMP sampai sekarang itu ini kelas 10 saya tetapkan cita-cita saya menjadi kuat gitu. Bagus ya.
dari awalnya dia mengikuti apa cita-citanya ini apa kata orang, akhirnya bisa menentukan pilihan sendiri. Lalu kalau Dila, cici masa depan Dila mau jadi apa sih? Oh, waktu SD itu cita-citanya jadi guru. Ketika saya datang kembali, datang di asrama, ketika saya datang kembali, datang di asrama, ketika saya ditempatkan di asrama, cita-citanya berganti lagi. Saya kayak suka sama anak-anak begitu, bermain bersama dengan mereka, jadi saya memilih untuk jadi guru. Dan saya ingin membimbing anak-anak dan membebaskan anak-anak dari kemiskinan dan lebih mengejar pendidikan, bahwa pendidikan itu sangat penting begitu. Dila sayang sekali ya sama anak-anak. Iya, benar sekali. Kenapa sih itu? Kan kalau saya tuh tidak suka sih bermain dengan anak-anak karena bagi saya itu menyebalkan sekali loh, karena mereka punya sifat yang terlalu kekanak-kanakan. Jadi kayak segala sesuatu yang mereka lakukan itu sembarangan begitu tanpa mereka berpikir panjang. Lalu apa alasan Dila untuk bergaul dengan mereka? Alasan saya kenapa sih saya suka bergaul dengan anak-anak? Yang pertama, mereka bisa menguji kesabaran kita. Wow. Walaupun kadang-kadang menggemaskan, tapi di situ Tuhan memakai mereka untuk menguji kesabaran kita. Apakah kita masih tetap setia untuk membimbing mereka, membebaskan mereka dari kemiskinan atau tidak? Itu sih alasan saya. Wow. Oke guys, sangat penting bagi kita semua untuk dalam setiap keadaan itu kita perlu memandang sisi positifnya. Jangan terlalu fokus pada sisi negatifnya. Oke, lalu saat ini kalian sudah kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya. Kalian tinggal di asrama kurang lebih 4 tahun kan? Iya. Kurang lebih 4 tahun. Kalau boleh tahu tantangan apa saja yang kalian hadapi saat tinggal di asrama? Mungkin dalam tantangan dalam belajar atau dalam hal lain begitu? Tantangan yang membuat saya tidak suka di asrama itu bukan tidak suka sih, kayak dia tertekan lah gitu. Jadi saya soal aturan sih ke ada asrama. berbeda sih kalau kita di kampung itu bebas-bebas saja apa itu. Tapi kalau di asrama di sini kita harus diatur ini, melakukan ini ya harus diatur, makan jam berapa, mau makan harus atur waktunya, mau ibadah harus atur waktunya. Jadi saya belum terbiasa begitu, tapi saya menjalani itu dengan Ketaatan, karena ada ketaatan dan ketabahan yang mulailah. Kalau aturan itu sangat penting buat saya untuk membentuk saya karakter saya untuk menjadi anak yang teratur begitu. Ya, di asrama kan kita hidup di bawah aturan, tapi memang terkadang aturan itu membuat kita kayak tertekan begitu. Tapi yang sebenarnya itu yang seperti Tania bilang tadi, aturan itu untuk membentuk kita menjadi anak yang teratur. Kalau Dila apa tantangan? Tantangannya itu bangun pagi, serius. Waktu kan belum datang di sini di asrama, awalnya itu terserah mau bangun jam berapa, masih di kampung. Dan pagi itu jam 4.45 untuk siap ibadah. Dan waktu di kampung saya jujur saya tidak pernah berdoa. Waktu makan juga kayak tidak ada rasa syukur sekali begitu dalam menjalani hidup ketika saya masih di kampung. Berbeda sekali saya datang di asrama, bagaimana itu kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu sih. Oh, ternyata saat itu Dila bisa mengambil pelajarannya. Ternyata itu kalau sebelum kita memulai hari kita perlu dengan mengucap syukur gitu kan. Lalu bagaimana proses belajar kalian di asrama? Proses belajar kami itu sih menurut saya itu sudah cukup bagi kami karena dari jam 6 itu sampai jam 7 waktu kami belajar. Jadi terserah kamu belajar apa, asalkan itu tidak dari pembelajaran yang Bapak Ibu guru berikan kepada kami pada jam sekolah. Jadi kami menggunakan waktu itu untuk belajar semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri gitu. Itu sih. Jadi kayak segala sesuatunya itu mereka sediakan begitu. Di asrama kalian ada komputer? ada komputer juga. Bagaimana cara penggunaan kalian itu? Apakah masih tetap ada aturan? Bebas saja. Ada jadwalnya juga menggunakan komputer, ada jadwalnya. Lalu diizinkan pegang HP? hari Minggu. Diizinkan juga hari Minggu pegang HP. Waduh,
sudah dibatasi komputer, baru tidak diizinkan pegang HP lagi. Berarti kalian tidak ini bersosial media loh? Atau Hanya hari Minggu saja kan bersosial media. Kami diizinkan untuk pegang HP selama 4 jam. Setelah itu kumpul kembali. Begitu. waduh, tantangan paling berat. Karena di usia kalian kan saat di usia kita kan saat ini kan kayak marak dengan era teknologi kan. Jadi pasti ada niat lah ya untuk bermain sosial media setiap hari. Bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang seperti itu, yang 1 minggu 1 kali pegang HP, tapi dalam waktu 4 jam? Apakah awalnya kalian langsung menerima itu atau ada lah ya niat untuk ingin melawan begitu? Melawan. Tidak punya niat itu melawan, ikut-ikut saja, tidak punya niat lagi. Dan kalau sudah aturan, kalau sudah sahkan, sudah bilang nih, sudah setuju bilang gitu, sudah semua setuju, tapi giliran omong kembali di belakang ngomong gitu. Oh, jadi kalian setuju di depan. Iya, Jadi tidak tidak mau untuk saja. ngomong kembali. Tidak mau melawan, takut kalau melawan. Oh, kenapa kalian takut? Itu kan kalian kan calon-calon pemimpin kan? Kenapa kalian tidak mengungkapkan pendapat kalian? Tapi kan pada saat itu kami berpikir bahwa itu adalah hal yang paling terbaik yang Bapak Ibu Guru berikan kepada kami untuk membentuk kami menjadi anak yang lebih baik dan tidak bebas melakukan hal apapun ketika menggunakan sosial media. Oh, kalau boleh tahu apa sih alasan guru-guru kalian di asrama itu sehingga mereka membatasi penggunaan handphone 1 minggu 1 kali tapi dalam 4 jam? Batas alasannya itu mungkin karena Juga ingin kami lebih niat lagi belajar begitu, bukan hanya karena kalau kan sekarang bebas nih apa kan menggunakan HP, kalau misalnya bebas itu kayak kalau kita terlalu bebas menggunakan HP ya pasti kita tidak akan fokus belajar begitu. Oh, jadi niat mereka itu supaya kalian lebih tekun lagi dalam belajar gitu kan? Tapi kan di asrama kalian itu pasti banyak buku ya? Ya banyak. Oh, jadi mungkin saja ya mereka lebih mementingkan kalian untuk membaca buku daripada melek akan teknologi begitu. Lalu, by the way, di asrama itu ada anak cowok? Ada 13. Iya. Oh, aduh. Kalian sekarang sudah usia berapa? Kalau saya usia 16 tahun. 15 tahun. Pasti sudah mengalami jatuh cinta ya? Pasti. Aduh, kalau boleh tahu, alasan apa yang cinta terhadap itu laki-laki? Kalau tidak, jadi kalian jatuh cinta ini fokus sama satu laki-laki atau ada yang lain begitu supaya kayak semacam cadangan begitu ada? Kalau saya Tidak ada ya? cukup satu. Tapi yang lain hanya sebatas kagum. cukup 1 bukan 2, cukup kamu bukan dia. Awalnya itu memang saya fokus pada satu orang, tapi karena memang saya lihat itu sifatnya sudah berbeda yang kayak yang saya sudah jelaskan. Jadi ada salah satu cowok nih perhatian banget begitu. Jadi saya suka sama dia. Dia perhatian sama kamu kan? Iya. Kamu butuh dia pahami? Yes. Memberikan dia pengertian. Belum sepenuhnya sih. Aduh, itu prinsip yang salah sih. Kalau kamu mau dipahami ya kasih pengertian lah ya. Karena kan bukan penghuni bumi loh yang baca pikiran. Lagi dalam proses belajar. Oke, sebelum kita berpisah, boleh tidak kita memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana? Boleh. Oke, kalau begitu dari saya dulu ya. Oke teman-teman, buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang dalam proses belajar, tetaplah bersemangat untuk untuk membuat mimpi kalian menjadi nyata, bukan melayang di angkasa. Pesan dari saya buat teman-teman yang dalam proses belajar, tetap semangat belajar dan tetap menjadi anak yang
patuh terhadap aturan dan tetap meraih cita-cita kalian. Semangat terus ya. Motivasi dari saya, nikmati proses tanpa protes. Sayang. Okay, see you next time. Bye bye. Bye-bye. Sekarang ini